Kafani Pak, ini Kafani adalah partner kami untuk penggunaan peralatan seperti ini. Jadi yang penting ketika yang meninggal itu kita bawa meteran Pak, meteran atau pakai tali rafia boleh Pak, punten, rafia atau meteran. Jadi pertama cara mengukur mayat itu, misalkan sudah kita ini meninggal, kita ukur dengan menggunakan meteran boleh. Nah nanti boleh coba diukur Pak. Ada bapak yang mau jadi sahabat di mana Pak? Biar kita ukur. Enggak Pak. Justru saya beberapa kali yang diukur, enggak Pak. Calon jenazah. Semua calon Pak. Ya. Jadi cara mengukur, nah, boleh menggunakan tali rafia Pak ya, atau mau pakai meteran juga boleh. Jadi cara mengukurnya sampai di tengah-tengah kaki untuk ini, setengah ini sampai di tengah juga, ditambah 2 jengkal Pak. Ya. Kalau misalkan pakai tali rafia tambah 2 jengkal laki-laki. Kalau awat 3 jengkal. Karena perempuan biasanya jengkalannya kecil. Makanya setelah diukur ujung ke ujung itu ditambah 2 jengkal untuk laki-laki dan 3 jengkal untuk awat. Ukurannya maksudnya ya. Kalau pakai meteran, kita pakai meteran misalkan ditambah 60 cm Pak. Ya. Jadi ini saya sampaikan berdasarkan beberapa pengalaman. Setelah diukur ujung-ujung berapa misalkan 170 ya, 170 tambah 60 cm Pak. Berarti kita motong berapa? 2,3 ya, seperti itu. Oke, kalaupun aduh nggak ada meteran, nggak ada rafia, oke nggak apa-apa. Di Indonesia Pak, tinggi rata-rata adalah 170 Pak. 170 jarang yang 180 sampai apalagi 2 meter jarang. Makanya kita pakai ukuran Ustaz atau non Ustaz, cekap. Tangan itu bukan besi balik bantal, bantal. Ya, ini 250. Taruhlah kita bikin, boleh potong, coba kita potong. Sekalian, bikin 230 aja. Cara membuat tali. Jadi tali itu ukurannya 3 jari aja Pak. Diukur 3 jari atau kurang lebih 5 cm lah. Nah seperti ini, sama bikin. Nah seperti itu. 3 jari Pak ya. Cara menyusun, Bapak kalau pakai tikar daripada pakai peniti, Bapak buat tali ini 6 lembar. 2 di bawah tikar, yang 4 satunya yang kecil dipotong 2 untuk pocong seperti ini. Tadinya 1 ini dipotong 2 aja untuk pocong, karena pocong itu nggak terlalu besar-besar Pak, kecil aja cukup. Nah ini, jadi tali itu biasanya 5 atau 7. Cuma umumnya Pak, rata-rata kita menggunakan 5. 1 pocong, kedua di dada, 3 di perut, ketiga di kaki ini, lutut, baru dipocong lagi. Jadi biasa seperti ini 5. Nah, ya. Nanti Pak, gimana kalau pakai buat celana? Nanti kita buat celana. Ada sangat mudah buat celana, jadi buat celana nggak ribet-ribet Pak, gampang sekali. Ya, oke. Nah ini lembar pertama, baru dikasih minyak wangi dengan kapur barus Pak. Ini kapur barus ditumbuk Pak ya, ditumbuk. Kamu bulan-bulan Pak, kamu bulan-bulan jangan dong kalau dia masih bungkus. Minyak wangi ya, 1 lembar Simajani. Kemudian lembar kedua juga begitu. Jadi ini praktek-praktek yang kami sampaikan yang sudah kami alami dan sangat-sangat mudah Pak. Semua bisa. Ya. Oke, yang kedua juga sama, ditebar kapur barus gini sama minyak wangi. Ya. Kemudian yang lembar ketiga. Nah ini. Lembar ketiga juga sama. Dikasih apa tadi? Kapur barus sama minyak wangi. Nah, nanti di sini saya ingin sampaikan juga bagaimana kadang-kadang katanya mayatnya manjangan Pak. Ada manjangan? Iya. Ada manjangan Pak. Bukan manjangan masalah ngukur Pak. Yang kita wajar Pak. Mungkin Bapak yang pernah mengalami Pak, ngurus mayat itu Pak, punten Pak. Kalau kurang-kurang keberanian nggak bisa tidur Pak. Mayat itu macam-macam Pak, ada yang mulai sebelah Pak. Ada yang terbuka, ada. Itu untuk orang-orang tertentu pasti jadi pikiran. Nah, makanya kadang-kadang suka mengukur terlupa gitu Pak. Saya sampaikan seperti ini Pak. Kalau misalkan kurang panjang,
tinggal digeser ke atas sedikit. Nah, sampai ke atas seperti ini. Kalau misalkan, panjang. Yang kedua, ditarik dari belakang. Nah, seperti itu. Kalau kurang panjang, ternyata diukur panjang gitu. Jadi yang bawah. Kalau misalkan ini ada dua kejadian, boleh dipersiapkan seperti ini. Kalau misalkan, ternyata kain kafannya kurang panjang, mau beli lagi jauh, seperti ini aja disiapkan dari awal. Tapi bisa juga Pak, sudah mayatnya dibawa ke sini, kok kurang? Nah itu lain lagi. Berarti kalau sudah mayatnya, punten Bapak, punten Pak Ustaz, di sini lagi Pak Ustaz. Kita boleh ya. Kan sudah diukur kurang panjang. Yang satu ini, yang nomor 2 ini tarik Pak. Nomor 1 kan, nomor 2 ditarik. Nah seperti ini Pak. Kalau sudah ada mayatnya ya, bisa di bawahnya, bisa seperti ini. Ini geser. Nanti yang kedua ditarik, yang bawahnya ditarik. Kalau sudah ada mayatnya seperti itu. Jadi dalam pengurusan jenazah itu tidak ada yang sulit Pak, semudah. Jadi tidak ada, kurang jangkung, harus potong lagi, nggak ada Pak. Ada semua ada tekniknya. Baik. Kalau ke samping juga sama Pak. Punten Pak, Ustaz. Udah cakap. Baik. Nah seperti itu. Jadi barangkali kalau sekarang insya Allah kemudahan Pak dapat kain kafan. Kalau di kampung-kampung kadang-kadang masih ada yang 120 Pak. 120 itu nggak cukup. Apalagi 90. Makanya 90 saya menangani jenazah di Rekek Pak. Kainnya 90 dijahit Pak. Boleh ya. Jadi kalau misalnya 90 jahit aja jadi 180 kan jadi 2. Jadi jahit gitu ya. Oke. Udah kembali. Nah sekarang nanti ini penataran ini akan saya sampaikan waktu memandikan ya. Jadi ini sekarang bagaimana untuk di kain kafan saja dulu. Setelah ini ada cara bikin celana Pak. Celana tuh